Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Santai ID. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi sistem lokal yang langsung bisa online ya, diakses melalui internet dimanapun. Jadi yang harus diperhatikan langkah-langkahnya. Pertama, kita harus mengkonfigurasi server lokal kita ya, tentunya server sisternya, bagaimana pengaturan network adapternya, kemudian nanti kita tes koneksi dan pengujian. Nah, setelah itu nanti kita akan mengkonfigurasi mikrotik. Untuk mikrotik ini tentunya IP dari server tersebut kita akan buat statis atau distatikan, kemudian kita tambahkan rule untuk firewallnya untuk mengarahkan ke server kita dengan perintah seperti ini. Kemudian ditambahkan juga firewallnya lagi, satu lagi dengan angka seperti ini, lalu menambahkan DNS statik. Nah, DNS statik ini adalah DNS yang kita buat pada layanan DNS ya. Apakah kita menggunakan no IP atau IP dinamik. Nah, di situ nanti kita masukkan DNS-nya di mikrotik juga. Kemudian IP server tentunya ya. Nah, untuk IP server di sini yang sudah kita cek di yang saya akan praktikkan ini di IP 172.16.4241. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah kita akan mengkonfigurasi DDNS ya, layanan DDNS, Dynamic Domain Name System. Nah, ini gunanya untuk mengatur layanan DNS ya, karena IP yang dimasuk atau yang digunakan oleh modem IndiHome, layanan IndiHome itu kan dynamic ya, bukan statis ya. Jadi agar bisa menangani permasalahan tersebut, nah, kita perlu ada tambahkan fitur DDNS. Nah, nanti bagaimana cara membuatnya dan kita mengkonfigurasi DDNS-nya. Dan saya memberi contoh pada layanan no IP. Nanti kita buat hostname-nya, kemudian pilih domainnya. Kemudian yang keempat adalah mengkonfigurasi modem kita sendiri ya. Nah, di sini contohnya kita menggunakan modem IndiHome ZTE. Nah, nanti kita akan konfigurasi aktivasi DNS, kemudian aktivasi port forwardnya, dan yang terakhir adalah mendownload DUC-nya. DUC ini untuk fitur sebagai monitoring lah ya, agar mempermudah nanti untuk monitoring daripada DNS yang aktif. Nah, nanti kita download dan kita jalankan. Nah, baik, kita langsung saja ke langkah pertama, bagaimana mengkonfigurasi server ini dari pengaturan network adapternya. Kita buka. Nah, ini adalah server lokal yang diinstal aplikasi sister ya. Nah, ini tentunya perguruan tinggi menggunakan aplikasi ini ya untuk database daripada dosen atau tenaga pendidiknya. Ya, jadi ini sudah tentunya
instalasi sister pada VirtualBox ini tinggal saja di download file virtualnya, virtual hard disknya. Itu bisa di akun perguruan tinggi masing-masing tentunya ya. Tinggal install, dimasukkan saja di fitur VirtualBox. Saya rasa ini sudah paham semua. Dan pengaturannya yang harus diperhatikan adalah di networknya. Nah, di network di sini sebelum dijalankan kita aktifkan satu adapter saja. Ya, adapternya ini kita pilih bridge ya, bridge adapter. Nah, ini sudah mengarah langsung ke adapter di server di NIC-nya. Nah, kalau sudah di-OK-kan ya. Jadi yang adapter 2, 3 kan nggak usah diaktifkan. Nah, kalau sudah ini kita tinggal jalankan saja. Kita jalankan, kita start, kita tunggu sampai tampilan login ya. Di sini menggunakan sistem operasinya Linux Ubuntu. Nah, ini loginnya sudah tentunya diberikan ya ketentuan standarnya, admin sister, passwordnya admin sister 123 ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam sistem operasi daripada sisternya ya. Ini menggunakan Linux Ubuntu, dan di sini kita cek dulu IP lokal yang masuk ke dalam server virtual sister ini. Perintahnya config ya. Nah, di sini adapter yang tertanam di Ether 0 ini, di sini IP-nya yang masuk 172.16.4.241 ya, sesuai dengan yang tadi saya bacakan sebelumnya ya. Nah, jadi inilah patokan untuk mengakses layanan daripada sister kita. Jadi bisa langsung menghentikan 172.16.4.241, namun ini secara lokal ya, masih diakses secara lokal. Coba kita tes akses lokalnya. Kita buka Chrome. Nah, kita masukkan 172.16.4.241. Nah, ini ya sudah berhasil dan bisa buka untuk akses secara lokal dengan menggunakan IP lokal pada server tersebut. Nah, namun akses lokal ini keterbatasan hanya bisa diakses di dalam lingkungan jaringan lokal. Nah, kalau dosen akan mengakses di rumah atau di luar dari kampus, tentunya itu akses publik ya, atau di online kan. Nah, itu yang kita akan bahas bagaimana caranya. Nah, baik, kita lanjutkan untuk langkah selanjutnya ya. Ini sudah berhasil sampai dengan pengujian. Nah, yang kedua, nah karena di sini umumnya untuk pengaturan jaringan akses lokal maupun internet itu biasanya menggunakan Mikrotik ya, ataupun Cisco, tapi jarang sekali, umumnya Mikrotik. Ini saya beri contoh bagaimana mengkonfigurasi Mikrotiknya ya. Jadi di sini nanti kita akan statikkan IP server tersebut ya, IP server yang tadi yang
172.16.42.41. Nah, itu kita statikkan, baru kita firewallnya kita atur. Nah, kita buka pinboxnya ya. Nah, di sini langsung saja kita bagaimana menstatikkan IP tersebut. Nah, itu ada di IP, kemudian di DHCP server. Nah, di tab places, nah di sini kita cek IP servernya 172.16.42.41. Nah, ini ya. Nah, ini adalah IP server. Nah, karena ini DHCP, takutnya nanti IP server lokal kita berubah-ubah ya, karena menggunakan layanan DHCP. Nah, perlu kita antisipasi itu dengan cara kita statikkan ya, agar IP-nya tidak berubah-ubah. Kita double klik. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini karena sudah dilakukan statik tadi. Ini saya beri contoh ya IP yang lain ya. Ini pilih make static ya. Kalau mau distatikkan pilih make static. Ya, jadi kalau sudah distatikkan seperti ini ya. Untuk di fitur mikrotiknya, kemudian tinggal kita tambahkan firewall ya di IP firewall. Nah, ada dua rule yang nanti kita akan tambahkan di sini. Nah, yang pertama adalah yang ini. Nah, pertama tentunya kita nanti ditambah ya di plus ini, di NAT tambah, kemudian di generalnya di ST-NAT, kemudian protokolnya pilih TCP, DST portnya 53. Actionnya di redirect ke port 53 ya. Kemudian di OK kalau sudah, kemudian nanti ditambah lagi di sini, tambah ya. Nah, ditambah, kemudian nanti di generalnya pilih chainnya DST-NAT juga, protokolnya TCP, portnya 80. Nah, interface in-nya itu dari modem ya, atau di Ether 1 biasanya gitu, modem. Nah, kemudian di actionnya di sini pilih DST-NAT, lalu addressnya ini IP dari server lokal kita 172.16.42.41, portnya 80. Nah, baru di OK. Nah, ini sudah selesai pengaturan firewallnya, dan yang berikutnya adalah menambahkan DNS statik di mikrotiknya ya. Ini yang sudah dibuat tentunya. Ini boleh terakhir juga setelah kita masuk ke no IP ini, ya. Jadi kita pending dulu untuk ini karena kita belum tahu hostname-nya apa yang kita buat di layanan DNS ya. Baik, kita lanjut ke konfigurasi DNS. Nah, di sini contoh menggunakan no IP ya. Saya buka dulu. Nah, tentunya akun no IP-nya harus dibuat terlebih dahulu dengan lakukan pendaftaran seperti biasa ya. Nah, ini kebetulan ini sudah login, coba saya logout dulu dengan username yang kita sudah daftarkan. Nah, di sini kita tinggal tambahkan hostname-nya, ya. Tambahkan.
sudah ada aktif satu. Nah, nanti tinggal di create saja. Create di sini, masukkan nama hostname-nya apa. Ini bebas namanya ya. Kalau kita tadi sudah tentukan namanya Sister IPR. Nah, ini bebas sesuai dengan institusinya. Dibuatkan nama hostname. Kemudian ini tetap pilih DNS host A. Nah, ini IP public kita yang terakses sekarang ya. Dan domainnya tinggal pilih saja ini, mau pakai ddns.net atau yang lainnya ya. Contoh saya buat pakai ddns.net ya. Nah, kalau sudah di create saja ya. Nah, nanti seperti ini. Ini sudah aktif ya, satu host. Jadi di sini layanan ini memberikan free selama 30 hari ya. Selanjutnya berbayar. Nah, ini kita coba. Sudah selesai. Jadi kita menggunakan ini DNS-nya sister pin ipr.ddns.net. Nah, di sini ini yang kita masukkan di dalam mikrotik ya. Berarti di sini IP DNS di sini pilih statiknya. Nah, statiknya tinggal ditambah saja di sini. Nah, name-nya tadi diketiklah sister ya. sister.ddns.net. Nah, IP-nya IP lokal tadi ya. 172.16.4.241 ya. Nah, kemudian dia play sudah ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini yang sudah tertanam IP maksudnya DNS statik kita di dalam mikrotik ya, agar mengarahkan langsung ke server lokal kita. Nah, kemudian sudah selesai itu langkah yang ketiga. Baru langkah yang keempat adalah mengkonfigurasi modem ya. Nah, umumnya menggunakan modem IndiHome ya. Ini kebetulan kita menggunakan modemnya ZTE. Nah, aktivasinya seperti ini ya. Kita akan lakukan aktivasi untuk DDNS dan port forwardnya. Nah, tentunya kita masuk ke dalam modemnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini di menu application, nah di DDNS ini, nah, kita klik ya. Nah, kita enablekan di sini, kemudian service-nya pilih no IP. Di sini kan banyak nih layanannya ya. Ada yang menggunakan mungkin dynamic, IP dynamic dan sebagainya. Ya. Ini yang no IP. Kemudian ininya servernya, kita alamat server yang layanan no IP itu di www.noip.com, biasanya otomatis langsung. Kemudian username-nya, username ini adalah user pada saat kita membuat akun di DDNS di layanan no IP tadi. Nah, di sini saya buat nama usernya Sister IPR ya. Kita bisa cek lagi di sini di akunnya. Ini, nah di sini ya. Nah ini ya, bisa masukkan ini menggunakan username atau pakai email ya. Kalau belum dibuat username-nya, nah seperti itu. Nah, baru passwordnya yang sesuai tadi di sini. Password ini ya, password di akun DDNS no IP. Baru ini arahkan ke PPUE 1 ya. Lalu hostname-nya, nah hostname ini yang hostname kita buat di layanan no IP juga
ya, hostname tadi yang pertama kita create itu ya. Nah ininya ya. Nah ini hostname-nya. Jadi kita masukkan di situ sesuai. Nah kalau sudah disubmit. Nah setelah disubmit baru kita konfigurasi yang port forward-nya. Port forward ini di enablekan nanti ya. Enablekan namanya apa ini bebas saja ya. Misalnya sistem, BNI TCP, DP ya. Nah, di portnya masukkan port 80, ini 80 juga, ini tentunya arahkan ke PPOP 1. Kemudian nah ini IP daripada server kita ya, yang 172.16.4.241. Nah di sini portnya juga 80, port 80 ya, baru nanti di add. Nah ya, nah jadi nanti seperti ini. Nah harus ininya centang enable ya. Nah, ini sudah berhasil, sudah selesai untuk pengaturan ini, selesai seperti ini. Dan terakhir adalah kita mendownload ininya, DUC-nya. DUC ini untuk monitoring tentunya. Nah kita download bisa di layanan NoIP-nya ya. Nah di sini di dashboard ini paling depan, paling bawah. Nah ini kita bisa download di sini ya. Dynamic Update Client for Windows. Nah, download lah. Kalau sudah nanti diinstal ya. Saya rasa gampang, tinggal diinstal saja. Next, kemudian accept sampai dengan selesai. Nah, kalau sudah kita buka nanti IP-nya. Nah, kita buka DUC-nya. Nah seperti ini ya, ini sudah aktif ya. Nah ini kalau untuk apanya, aplikasinya. Nah ini nanti ya, jangan lupa nanti ini di checklist kemudian di save ya. Nah kalau sudah seperti ini baru kita tinggal pembuktian terakhir. Nah ini mudah-mudahan bisa diakses di publik. Jadi dengan menggunakan domainnya ini saja ya, ini yang untuk akses publik. Kita coba di sini ya. Nah ini ya, sudah berhasil, sudah bisa. Jadi ini sudah selesai untuk konfigurasi sister agar bisa diakses oleh publik ya. Saya rasa demikian tutorial saya dari Samai Eji, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.